Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia selalu untuk semuanya. Nah, perkenalkan kembali nama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adio oleh teman-teman profesi bidan. Dan pada malam hari ini saya akan menjadi teman selama 1 jam ke depan. Tentunya saya akan mengingatkan sebelum kelas dimulai, siapkan alat tulis dan minumnya supaya kelas tidak ditinggal pada saat dosen mengajar. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada ibu dosen yang akan mengajar pada malam hari ini, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan boleh memulai share screen dari materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semuanya. warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Salam. Bu. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Bella ya. Saya kebetulan adalah sebagai dosen di Stikes Bakti Utama Pati ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa profesi yang sudah tahu sedikit ataupun banyak karena Bu Ella tidak hanya ada beberapa mengajar di profesi tapi juga mengajar di Diploma 3. Tapi karena memang home base-nya di D3 itu juga lebih banyak di D3 tapi juga masih mengajar di profesi dan juga sarjana gitu ya. Oke, malam hari ini kita akan membahas soal-soal UKOM ya untuk persiapan UKOM di bulan Juni sampai dengan Juli ya Ibu-ibu ya. Agustus. Agustus, ada yang Agustus. Agustus Oke. Ibu. Oh, Agustus. Agustus. Baik, kalau Agustus berarti masih panjang ini kalau bisa dimatangkan lagi untuk materinya gitu ya Ibu-ibu ya. Ya, Mungkin ada beberapa materi yang mungkin sudah Ibu banyak pelajari, tapi nanti kita coba untuk refreshing lagi dan bagaimana sih cara untuk mengerjakan dengan mudah, cepat, dan juga tepat gitu ya Ibu-ibu ya. Izin share screen. Oke, sudah terlihat Ibu-ibu semuanya? Bu. terlihat Lihat, Bu. Bu. Baik. Kita mulai untuk bimbel pada malam hari ini. Mungkin nanti bisa Ibu untuk coba kerjakan terlebih dahulu, nanti kita bahas bersama-sama gitu ya Ibu-ibu ya. Ya, Oke, baik. Soal yang pertama, silahkan Ibu-ibu dibaca terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas kira-kira apabila menghadapi kasus seperti ini jawabannya apa. untuk lemak. Baik, di sini saya bantu waktunya 1 menit ya, teman-teman. Waktunya tampil di layar, silakan dimulai dari sekarang. Ini Ah, oke. Oh, Waktu tersisa 10 detik, Bunda-bunda. 3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan diisi di kolom chat supaya kita sama-sama lihat jawabannya apa aja yang dipilih. Sementara jawaban yang saya lihat di sini jawaban E, thrombopebelitis. Oke, masih yang E, jawabannya seragam. Setiap minus 1 menit kita langsung bahas supaya tidak kelamaan bingungnya ya. Oke, masih yang E, seragam nih soal yang pertama. Saya deg-degan, ini betul berjamaah atau salah berjamaah nih? Kemarin ada ini soalnya di tryout. Ih, mantap Kak Elia. Semoga keluar di Ukom ya. Nah, harapannya selalu pasti Iya. begitu. Baik, kita tungguin lagi apakah ada perbedaan jawaban di sini.
Betul berjamaah, Mas. Semoga betul berjamaah. Kalau betul berjamaah kan jadi ke soal berikutnya jadi termotivasi ya. Oke, waktunya sudah habis 1 menit. Kalau gitu kita sama-sama saksikan jawaban betulnya apa dan apa sih pembahasannya. Silakan Bu Wela dibantu pembahasan yang pertama. Baik, terima kasih. Nah, kebetulan ada yang sudah keluar di tryout, berarti kita sekalian untuk membahas kira-kira nanti ketika UKOM mendapatkan soal seperti ini, jawaban yang tepat apa sih gitu ya. Oke, apabila mendapatkan kasus seperti ini ya, kebetulan jawabannya E semuanya ya. Berarti jawabannya kebetulan dan alhamdulillah sudah pinter-pinter nih ibu-ibu ya. Jadi benar berjamaah ya. Kenapa jawabannya tromboflebitis? Karena di sini kita lihat ya, fokusnya ada di hasil pemeriksaan pada kaki kirinya. Di sini ada kemerahan. Nah, dan di sini nyeri apabila ditekan dan juga digerakkan. Intinya hanya di situ saja. Yang lainnya sebenarnya masih dalam kategori normal. Sehingga ketika nanti kita menjumpai kasus, ada hasil pemeriksaan di kakinya, biasanya langsung itu sudah mengarah ke tromboflebitis. Ya. Nah, ini jadi di sini kata kuncinya adalah nyeri kaki sebelah kiri dan juga ada kemerahan dan juga nyeri apabila digerakkan. Nah, sedangkan tromboflebitis sendiri merupakan kondisi ketika pembuluh darah vena di sini mengalami peradangan sehingga terbentuk gumpalan darah yang biasa disebut sebagai trombosis. Nah, makanya untuk soal seperti ini jawabannya adalah tromboflebitis. Gitu ya, ibu-ibu ya. Oke, jawabannya betul berjamaah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Wela atas pembahasan yang pertama. Semuanya udah betul ya, betul semua ya, nggak Iya, kena prank semoga lagi nanti ya. UKOM keluar ya ibu-ibu ya. Amin. Udah mantep ini karena jawabannya udah bener berjamaah. Ya, pemulaan yang bagus. Kalau gitu kita coba lagi Bu Wela ke soal yang nomor 2. Oke, silahkan. Soal nomor 2 sudah tampil. Silakan waktunya dimulai 1 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan diisi. Apakah bisa betul berjamaah lagi nih? Jawaban diawali A. Masih yang A. Oke, belum ada perbedaan jawaban. Masih A dengan pertinyi-inyi. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Nah, oke, pertanyaannya diminta yang paling mungkin diagnosisnya. Ternyata rata-rata milihnya yang retraksi puting. Oke. Kalau dilihat dari data fokus atau kata kunci pada kasus, umur 24 tahun, nifas 3 jam. Oke, hasil pemeriksaannya diperhatikan. Oh, tidak dapat menyusui. Silahkan bunda-bunda, ayo teliti lagi, dilihat lagi. Catatan yang kemarin juga yang didapat, coba dilihat lagi. Yang mau ganti jawaban boleh, atau yang tetap juga boleh. Semua ya. Mainnya seragaman nih di hari terakhir di bulan Mei nih. Kita lihat apakah jawabannya betul berjamaah atau malah kena prank salah berjamaah. Silakan Bu Wela dibantu soal yang kedua. Oke, baik. Biasanya kalau di eh, pertemuan terakhir udah pada pinter-pinter ini, Mas. Siap. Amin. Oke, baik. Mungkin ini ya, Bu ya, soalnya mudah ini, tapi kita perlu bahas satu persatu biar lebih mantep lagi untuk persiapan UKOM-nya, gitu ya. Oke, ini untuk soal ya, kata kuncinya atau fokus, data fokusnya sudah pasti. Di sini adalah apabila nanti menemui kasus bahwa ada puting susu
susunya tenggelam ya dan atau puting susunya datar, berarti jawabannya adalah apa Ibu-ibu? Retraksi puting. Ah, Betul. Nah, sekarang ini boleh diskusi atau diskusi di akhir nih, Mas? Kalau untuk diskusinya di akhir sih Bu, kalau misalnya Oke, ada diskusi pertanyaan. di akhir. Nah, tapi kalau Oke, misalnya Bu boleh ya? Wela minta salah satu peserta untuk menyampaikan pendapat itu boleh. Oke, baik. Sekarang mungkin biar lebih memantapkan lagi, mungkin ibu-ibu kalau mendapatkan kasus ya, nanti jawabannya abses payudara itu kira-kira tandanya apa aja, Ibu? Ada yang tahu kalau abses payudara? Tanda abses payudara silakan Bunda-bunda ketik di kolom chat. Kemerahan, bengkak, Bengkak. nyeri Oke, nyeri panas, tekan, bengkak, demam. demam, Ada demam dan ada kemerahan. kemerahan. Ada demam, ada kemerahan. Itu Ada yang abses, bilang Iya. Ibu? bernanah juga. Ada bernanah abses. Oke, gini. Bu Bella berikan apa ya tips lah ya biar lebih mudah daripada nanti kalau menghafal satu-satu nanti biasanya agak sulit kadang terbolak-balik biasanya yang sering soal seperti ini akan sering muncul itu kalau tidak abses payudara mastitis ya kemudian bendungan ASI atau retraksi ya untuk retraksi sudah jelas bahwa di sini pasti tandanya adalah kondisi putingnya, putingnya tenggelam ataupun puting susunya datar, berarti jawabannya adalah retraksi. Kalau abses, tandanya pasti ada keluar nanah. Nah, itu berarti abses. Biasanya yang sering terbolak-balik adalah perbedaan mastitis dengan bendungan ASI. Ada juga yang mengatakan bahwa payudara bengkak atau radang payudara. Biasanya ada pengecohnya seperti itu, kata-katanya 4. Bendungan ASI, payudara bengkak, mastitis, dan radang payudara. Ya, payudara bengkak dengan bendungan ASI itu hampir sama mungkin kategori. Sedangkan mastitis dengan radang payudara itu adalah sama, hanya beda istilah. Nah, yang membedakan apa nih, Bu? Gitu ya. Kalau demam sebenarnya 3 dari penyakit tersebut itu sama. Ya, biasanya dia ada demam. Tapi yang membedakan tadi abses ada nanahnya, kalau mastitis atau peradangan payudara pasti ada yang namanya tanda peradangan. Apa sih, Bu? Ada rubor, kalor, dolor, dan juga tumor, kalau masih ingat ya. Adanya demam, adanya nyeri, adanya bengkak. pembengkakan, dan adanya berwarna kemerahan. Ya, jadi ketika ada tanda payudara berwarna kemerahan, maka ibu-ibu jawabannya adalah Mastitis. mastitis atau radang payudara. Sedangkan kalau hanya pembengkakan, ibu merasa demam, nyeri, nah itu berarti Bendungan. adalah bendungan. Selain itu dilihat juga waktunya. Kalau bendungan ASI biasanya terjadi pada awal-awal Awal hari pasca ketiga. persalinan. Nah, berarti kita lihat kalau nggak waktunya tandanya ada kemerahan nggak? Kalau nggak ada kemerahan udah langsung bendungan ASI. Kalau ada kemerahan langsung cari yang mastitis. Ada nanah langsung pilih abses. Itu ya ibu-ibu ya, paham ya? Oke, kita lanjut di soal Oke, ketiga. siap. Sebentar Bu Bella, jangan dilanjut dulu Karena, Bu. oh Nah, iya iya. nah gimana ya Bunda-bunda ya? Pokoknya dari 1 sampai 2 soal tadi harapannya ada yang dicatat. Kalau memang nantinya keluar di Ukom kan alhamdulillah karena pada saat Betul. Bunda-bunda mencatat itu ingatannya lebih kuat. Oke, kalau gitu silakan Bu Wela kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Oke, kita membahas soal yang ketiga. Silakan ibu-ibu. Oke, soal nomor 3 sudah tampil, silakan. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban diawali D, C, D, E. Berarti C, D, E ya. Oh, B juga ada. Berarti B, C, D, E. B, C, D, E. Yang A tidak ada yang mau pilih. Kalau tidak ada, biar Mas Adio yang pilih. Kasihan kalau nggak dipilih nih. Tanggung yuk, satu lagi dipilih semua. Enggak ya. Sesuai keyakinan diri sendiri, tidak perlu ikut-ikut jawaban yang sudah muncul. Toh kalaupun memang pilihan kita salah, dijelaskan sama dosen, akhirnya kita paham. Begitu ya. B, C. Oke, berarti B, C, D, E masih ya. Baik, masih ditunggu yang belum jawab. Jawabnya di kolom chat, jangan di dalam hati. Khawatir tidak bisa terbaca dalam hati. D, C, D, C, D masih. Jawaban terkuat ada di D. D dan C sama kuat. Oke, waktunya sudah minus 1 menit. Kalau gitu waktunya kita bahas. Silakan Bu Wela. Oke, baik Mas. Tadi ini kemungkinan agak rata ya jawabannya. B, C, D, E. Apabila menemui kasus ini ya, kira-kira mungkin boleh nggak Mas kita perwakilan gitu untuk alasannya apa sih kok memilih B atau C atau D atau E gitu Mas ya? Boleh Bu, boleh banget. Silakan Oke, Bunda-Bunda. Seperti baik yang biasa. Ada yang mau memberikan alasan atas pilihan jawaban? Saya deh, Bu. Kak Eli, Oke, silahkan. Alasan saya, karena kan kita itu sebagai role model di desa tersebut, sebelum kita memberikan masukan atau edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat tersebut, kita harus mendekatkan diri dulu kepada tokoh masyarakat untuk bekerja sama atau lintas sektoral, supaya apa yang kita laksanakan mereka mengerti dan mau ikut bekerja sama. Baik, cukup Kak Eli. Kalau gitu Nah, gimana Mas. Bu Wela? Silakan Bu. oke. Ada yang tadi milih D ya, karena kita sebagai bidan harus memberikan contoh dan juga harus melakukan tugasnya sebagai lintas sektoral ya. Jadi melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Tapi perlu kita teliti lagi ya. Kira-kira nih, apabila menemui kasus seperti ini, ada yang jawab C. Nah, C alasannya apa Ibu C? Kalau C itu alasannya C, itu yang Bu. ditanyakan Ibu Nipas, itu pantang makanannya Heeh. daging, ayam, ikan, itu kan fokusnya pertanyaan itu. Nah, itu jawabannya yang fokus gitu, yaitu yang C, memberikan edukasi tentang makanan yang bergizi, soalnya itu sangat berhubungan gitu, Bu. Setuju, Bu, sama Oke. Bu. Setuju ya Yang B, Kak Bu. Sri ya? Oke. Baik, Baik. silakan Yang B, Kak, Bu. Bu Wela. Boleh dilanjut? Oke, ini karena ini jawabannya berbeda-beda ini ya. Ya. Siap. Begini, apabila kita menjumpai ya kasus ternyata di dalam suatu daerah mayoritas Ibu Nifas di sini mengalami pantang makan daging, ayam, ikan ya. Ini berartinya Ibu kan mengalami yang namanya tara ya, kalau di Jawa itu tara atau pantang makan. Nah, kira-kira perlu nggak Ibu? Langkah awal yang kita lakukan adalah mencari akarnya dulu. B, Bu. Menganalisis penyebab masalah, Bu. Menganalisis penyebab masalah, Bu. Ini B. Betul. Karena Jadi di kalau awal Iya, itu, B. ya Betul. saya tadi memilih B, Bu. Karena pertama kali kita mencari penyebabnya, kemudian kita kalau udah tahu penyebabnya, baru kita memberikan edukasi dan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Setelah itu iya, baru membentuk keluarga siaga dan mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. iya betul. Jadi langkah awal ya Bu ya, langkah awal. Jadi Iya. kita tahu dulu akar masalahnya apa sih? Oh, akar masalahnya karena di sini misalkan adanya suatu budaya pantang makan, ya. Sehingga setelah itu baru kita mencari solusi. Nah, solusinya apa ya? Edukasi, pendekatan. Kemudian penyelesaiannya apa sih dari masalah tersebut? Baru mungkin kita membentuk keluarga siaga. Gitu ya Ibu-ibu ya. Berarti jawabannya yang benar adalah B. 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 Mengidentifikasi penyebab masalah. Salah Oke, satu Ibu.
Oke, mantap. Salah satu. Siapa tadi yang salah satu? Enggak apa-apa, masih ada 4 soal Aku, Mas. lagi. Siap, Kak Sri. Kita coba lagi ya, Kak Sri ya. Soal nomor 4 ya, Kak Sri. Silakan Bu Wela, kita lanjut soal yang Siap, keempat. Mas, siap. Oke, Semangat. silakan. Soal nomor 4 sudah tampil. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silakan diisi di kolom chat. Jawaban diawali jawaban A, D. A dan D ya. Eh, Ayo Kak Lilis pilih satu-satu. udah. Udah, oke. A, masih yang A. Masih kita tunggu yang belum menjawab. Keluarkan dari hatinya, jangan ditempel terus di hatinya ya jawabannya ya. Masih A dan D. Soal ini persis Theo Aibkin kemarin loh. Siap Kak Rere? Wah, jangan-jangan ya. Jangan-jangan nih keluar juga nggak ya? Kita nggak tahu dan jangan berharap besar, takut kecewa. Oke? Yang penting kita udah terbiasa dengan soal, entah keluar atau tidak, kalaupun keluar jadi bonus. Kalaupun nggak keluar kita udah biasa, ya nggak? Jawabannya masih yang A terbanyak. Kalau gitu silakan Bu Ella kita bahas jawaban yang mana nih Bu? Oke, baik. Nah, ini kebetulan nih, soalnya keluar lagi di tryout ya. Semoga juga nanti ketika UKOM ya, mau soalnya dibolak-balik seperti apa, kalau sudah mantap pembahasannya, insya Allah bisa mengerjakan gitu. Oke, apabila menjumpai kasus seperti ini ya ibu-ibu ya, kita harus mengingat bahwa kita ada KF1, KF2, KF3, dan juga KF4 ya, atau kunjungan nifas. Nah, caranya biar mudah menghafal, karena kunjungannya itu pasti kita asuhannya berbagai macam ya. Kita lihat waktunya ya, 6 minggu. Berarti kita masuk di KF Keempat. KF4. Keempat. KF4 itu sudah pasti, yaitu adalah Ya. konseling KB. KB. B. Nah, kira-kira kalau memastikan pemberian ASI awal ini KF berapa ya, Bu? KF1. F1. KF1 masih ingat apa saja, Bu, kira-kira? Kan Otonia uteri. Oh, terus memastikan polusi. oh. Terus perdarahan. IMD. Oke. Pendarahan, mencegah IMD. Ya. Terus apa lagi, Ibu? Adanya perdarahan. Ya. Ada lagi? Oke, kita ingat-ingat. KF1 berarti posisinya adalah Ibu masih berada di TPMB. Di puskesmas atau TPMB bisa, BPMD. puskesmas bisa, rumah sakit bisa ya. Nah, kita ingat, yang kita hafal adalah involusi dulu. Ya. Involusi berarti kita fokusnya pada apa? Pengeluaran lokea dan tinggi Perdarahan. fundus uteri. Pengeluaran lokea berarti pada saat itu adalah keluarnya darah. Berarti kalau ada yang di situ muncul perdarahannya berapa, melihat perdarahan atau involusi atau atonia ya. Nah, berarti ini masuk di KF1. Ya, betul. Kemudian biasanya di awal-awal pasti kita ada pemberian IMD. Ya. Bonding attachment. Itu kan awal ya, Bu ya. Ya. Nah,
pemberian ASI awal ya atau dikatakan IMD itu. Nah, itu berarti Kak masuk di KF1. Satu. KF2 apa ini Ibu? KF2 mah memastikan evolusi uterus berjalan normal. Tanda Betul. infeksi, Uterus menilai ada tidaknya berkontraksi. tanda-tanda infeksi. Tanda infeksi. Terus Terus? memastikan ibu mendapat cukup makan, cairan, dan istirahat. Gizi Oke. Bu Nipas. Ibu Nipas. Oke. Yang masih terlewat apa coba Ibu? Ibu menyusui, memastikan ibu menyusui dengan baik. Memastikan ibu menyusui dengan baik. Perawatan bayi sehari-hari. Ya, itu diberikan pada KF. Dua. Kalau KF3, Kalau KF3 Menilai tanda-tanda infeksi. gampang. Tadi KF3 dan memberikan konseling KF2 KB. itu hampir sama. Jadi biasanya keluarnya itu Bu, kalau soal UKOM, kalau nggak KF1 ya KF4. Gitu. Coba kita lihat lagi, kalau misalkan sudah 6 minggu berarti kita pasti di KF4 ya. Kalau tidak ada pemilihan ini apa namanya pemberian apa ya konseling dini terkait KB. Nah itu kita lihat lagi kita di berapa minggu. Kalau 3 minggu kok di sini diberikan konseling dini termasuk KF berapa ya? Nah itu bisa dimasuk di KF3. 3. Kalau soal seperti ini ada di postpartum 6 minggu. Ini berarti asuhan apa yang dilakukan oleh bidan. Nah, itu ya, 6 minggu berarti ya pasti kita harus memberikan konseling KB. AB. F4 gitu. KF4. Oke. Oke, jawaban soal nomor 4 berarti boleh dilanjut slide-nya biar teman. Oke, A ya. Baik. Oke ya Ibu Berarti ya. udah jago-jago ini. Udah jago-jago, kompeten ini satu kali ujian udah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Bunda-bunda masih ada beberapa soal lagi. Masih semangat atau udahan? Semangat. Semangat ya. Oke, kalau masih semangat silakan Bu Wela, kita kasih soal yang nomor 5. Baik, silahkan Ibu-Ibu. Oke, soal nomor 5 sudah tampil. 1 menit dimulai dari sekarang. Seorang perempuan usia 20 tahun ke 3, 2, 1, waktunya habis. Ayo, dipilih. Jawabannya A, E, C, A, C, E ya. A, jawaban sementara terkuat. Oke, C makin muncul lagi ya. Tadi C udah banyak, tapi masih kuat yang A. Lochia sanguinolenta. AC, AC. Kak Eli ganti? Boleh, ganti A ya. Oke, waktunya minus 1 menit. Nggak bisa ganti lagi. Kuncinya, jawaban sudah dikunci. Silakan Bu Wela, kita bahas soal yang nomor 5. Oke, baik. Nah, soal lochia ini juga biasanya nih sering muncul, tapi mungkin
lokeanya yang seperti apa yang mungkin akan kita apa ya, kita harus pelajari dan juga harus hafalkan karena pasti akan berbeda-beda. Gitu ya Ibu-ibu ya. Baik, nah ini kebetulan kebanyakan jawabannya apa ini A. tadi? A. A ya, Yang A, Lokia Bu, sang betul, Bu. Talenta. Kenapa Ibu? Jawabannya kok A? Ini karena hari ke-6, Bu. Postpartum Oke, hari ke-6. karena hari 3 ke-6 sampai tadi. 7 itu. Gimana? Ada yang memilih B? Tidak ada? C? Ada yang memilih C tadi Ada, kayaknya? C ada. B tidak Nah, ada, yang C ada. C. Ada yang mungkin jawab C tadi? Alasannya apa ya Ibu ya? Kak Irma Giu. Kak Irma, boleh memberikan alasan? Atau ada Kak Eka Puspitasari, jawaban C. Gimana? Oke, Baik, oke silakan Bu. langsung kita bahas ya. Karena ini adalah hari ke-6 ya Ibu-ibu ya. Ya. Maka itu sudah pasti ya. Jawabannya adalah Lochea sanguinolenta karena sanguinolenta terjadi pada hari keberapa Ibu? Masih ingat tidak? Ya, mulai hari 6 dan ke-3 ke-7. sampai hari Hari 6 sampai ke-7. hari 3 sampai 7. Betul, hari ketiga sampai 7. ke-7. Warnanya apa, Bu? Eh, Warnanya kemerahan, kuning. kecoklatan. Coklat. Tadi ada yang berwarna agak kemerahan, ada yang berwarna Kuning. kecoklatan, Kehitaman. ada yang berwarna kehitaman loh, ini loh, berbeda-beda. Coklat. Coklat, Bu, kecoklatan. Kecoklatan. Oke. Kekuningan. Beda-beda nih, ya. Nah, kalau sanguinolenta ya, itu terjadi pada hari ketiga sampai ke-7, biasanya warnanya putih agak kemerahan, agak ngeping gitu, Bu. Ya. Kalau yang hari pertama sampai dengan hari ketiga namanya apa, Bu? Rubra. Cruenta. Rubra apa Cruenta nih? Rubra. Rubra Bu. dan Hari pertama Cruenta sampai itu sama. Aruba Cruenta sama. Nah, jadi buat diingat-ingat Cruenta dan Rubra itu sama. Takutnya nanti ketika mendapatkan soal, loh, yang saya hafal tuh Rubra, kok nggak ada Rubra ini soalnya salah ini. Oh, ternyata di sini adalah Cruenta. Rubra dan Rubra. Ya. Oke, itu terjadi pada hari pertama sampai dengan hari ketiga. Biasanya warnanya adalah merah kehitaman. Ya. Kemudian ada serosa. Serosa terjadi pada hari keberapa, Bu? 7 sampai Ke-7 sampai ke-14. Sampai 14 ke-14. 7 Ya. sampai ke-14. Warnanya kuning. Kekuningan. kuningan atau Kecoklatan, Bu. Coklat Kalau kekuningan. kalau kecoklatan. Lokia Putih. Alba. Kekuningan. Iya. Iya, terjadinya pada hari ke Di atas 14 hari. lebih dari 14 hari. Hafal ya ibu-ibu ya. Insya Allah. Oke. Jangan sampai lupa bahwa Cruenta dengan Rubra itu sama. Jadi ketika nanti soalnya ternyata munculnya apa? Harusnya hari pertama sampai dengan hari ketiga. Nggak ada pilihannya, kita sudah tahu. Gitu ya. Ya. Oke. Ini ya jawabannya. Oke, alhamdulillah banyak yang betul, tapi beberapa masih terkecoh ya, nggak apa-apa. Kita coba lagi, masih ada 2 soal terakhir untuk mengasah Halo? kemampuan. Silakan Bu, dilanjut soal nomor 6. Oke, nomor 6 sudah tampil. Ayo, silakan dimulai 1 menit dari sekarang. Dan menemukan kasus melahirkan seminggu yang lalu ditolong oleh dokter.
Jika sudah ketemu jawabannya, boleh langsung diisi di kolom chat. Sepertinya tidak sabar mengisi. Kak Rere, jawabannya B. Ada yang E juga, B, E, B, E. Masih B dan E. B besar, B kecil, E besar, E kecil. Ada yang D juga. Oke, berarti B, D, E. B, D, E. Jawaban terbanyak B, kewajiban bidan terhadap tugasnya dengan pertinyi-inyi apa tugas dan kewajiban bidan sesuai kasus di atas. BDEB ya, BDEB. Ganti. Ganti Kak Siti. Ya, jadi E aja. Jadi E aja, boleh. Baik, kalau gitu kita kunci jawabannya. Sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita bahas. Silakan Bu Wela dibantu pembahasannya. Bu Wela, mohon maaf mic-nya belum nyala, Bu. Oke, mohon maaf. Baik, apabila mendapatkan kasus seperti ini, berarti gimana sih Bu caranya? Berarti kita juga harus yang namanya membaca dan juga menghafalkan apa sih tugas dan kewajiban bidan, ya. Tugas dan kewajiban bidan itu ada berbagai macam. Ada terhadap sejawatnya, terhadap tugasnya, diri sendiri, profesi, klien, dan juga masyarakat. Nah, di sini kata kuncinya apa sih? Kita lihat bahwa di sini ada ibu yang melahirkan, ditolongnya oleh dukun, kemudian terjadi suatu komplikasi lah ya. Nah, kita sebagai bidan untuk menjalankan kewajiban secara komprehensif. Ya, kata kuncinya ada di situ. Oh, itu. Ya, kita Ya. sebagai bidan harus menjalankan kewajibannya secara komprehensif. Ya, tidak usah terkecoh sesuai undang-undang ini. Waduh, saya kok nggak hafal undang-undang ini. Ya kan? Nah, berarti Ya. kita lihat lagi kasusnya, dibaca dengan teliti. Komprehensif artinya adalah apa, Ibu? Menyeluruh ya, Bu. Menyeluruh, betul. Nah, kalau menyeluruh nih udah Bu Ella kasih kata kunci. Kira-kira jawabannya apa ini? Ada yang mau berubah lagi nggak? Profesi. Apa? Menyeluruh profesi. Kewajiban bidan Ya, terhadap kewajiban profesi. bidan terhadap Kewajiban bidan terhadap kaum dan masyarakat. Ada yang memilih A? Profesi. Ada yang memilih A nggak, Bu? Enggak Enggak. ya. Karena kalau sejawatnya berarti hubungan antar tenaga kesehatan, antar bidan. Berarti enggak. Ya, kita buang dulu. Ada yang memilih E? Ada yang milih E enggak? Ada, Bu. Ada. Kalau seperti ini kira-kira masih kuat atau ganti ini? Tadi itu juga ganti, Bu, dari B ke E. Oh gitu. Oke. Kalau E kira-kira mungkin enggak? Saya Bu. Mungkin, Bu. masih mungkin. Ya. Oke. Kenapa masih mungkin? Kan ini, Bu, Membagikan kliennya, Bu. mendahulukan kepentingan klien, Bu. Mendahulukan kepentingan klien. Oke. Ada yang memilih B? ada Oke. Alasannya apa, Bu? kewajiban bidan terhadap tugasnya. Kalau terhadap tugasnya, kenapa kok milih tugasnya? Karena sesuai dengan profesinya, itu tindakannya. Karena sesuai dengan profesinya. Oke. Ada yang memilih C? C? Nggak ada. Karena diri sendiri. Berarti ini adalah sesuai dengan misalkan dari bidannya sendiri. Oke, kita hilangkan karena enggak. Ada yang memilih D? Ada Bu, saya D Bu. Oke, alasannya.
Yang itu tadi konferensi Bu menyeluruh jadi sesuai profesi kita gitu Bu. Oke, masih yakin dengan jawabannya itu? Masih Insya Allah Bu. yakin. Oke, berarti ini kalau nggak, kelihatannya masih ragu-ragu ini kalau nggak B, C, atau E ini. Ya, Ya. sesuai dengan tugas dan kewajiban bidan, ya. Kalau yang namanya kita menjalankan kewajiban secara komprehensif, artinya menyeluruh, ya, sampai dengan selesai, ya, itu berarti kita sebagai bidan menjalankan kewajiban terhadap apa ini, Bu? Terhadap tugas. Tugasnya. Terhadap tugasnya. Karena tugas dan kewajiban bidan itu harus memberikan asuhan sampai dengan paripurna. Benar deh. Jadi tugas dan kewajiban bidan terhadap tugasnya salah satunya adalah memberikan asuhan sampai dengan paripurna atau sampai dengan tuntas. Artinya kita sebagai bidan harus menjalankan pemberian asuhan secara komprehensif. Kata kuncinya ada di situ. Ketika ada kata kunci komprehensif, berarti kita bahasnya adalah terhadap tugasnya. Terus kalau profesinya gimana, Bu? Kalau profesinya, ya, kewajiban bidan terhadap profesinya, itu biasanya kita saling menghormati, itu juga bisa. Jaga nama baik. Menjaga nama baik profesi, ya. Kalau klien, Bu, dan masyarakat ini kan juga kita menolong klien, menolong masyarakat. Kalau kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat biasanya apa sih? Tidak membeda-bedakan pasien. Ya. Kemudian mementingkan kepentingan pasien daripada diri sendiri. Adil. Nah, itu kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Biasanya untuk menghafalkan biar gampang itu seperti itu, Bu. Kalau terhadap tugasnya tadi berarti adalah memberikan asuhan secara komprehensif atau paripurna. Ya, Itu ya betul. Ibu-ibu ya. Baik Bu. Oke. Terkecoh ya nomor 6 ya beberapa nggak apa-apa. Yang penting udah Iya, dapat diganti penjelasan. lagi. Tadi udah bener tapi jadi galau ya, Jadi jangan galau. Udah tahu ya. Iya, nanti mah bakal bener. Iya nanti mau bakal bener nih nomor 7 nih bener semua nih pasti nih. Kalau ada yang betul 7 malam ini dapat apa ya? Sepeda. Sepeda boleh dapat sepeda yang betul 7 dari ketua RT masing-masing. Hah, dari Pak Adeu. Baik Bu Bella, kita lanjut soal yang terakhir Bu. Oke, baik. Ini dia soal yang terakhir. Oke, soal sudah tampil. Waktunya dimulai dari sekarang. Mana tadi? Udah. Hmm. Tiga, dua, satu, waktunya habis. Ayo dipilih pelan-pelan. Oke, D, 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 D. Masih seragam. Memeluk siapa, Kak Ai? Adiknya, anaknya. Oke, jawabannya masih seragam D, 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 D. D besar dan D kecil. D yaitu tempat dan penolong persalinan yang kurang bersih. B dan D ya. B dan D. Dua opsi jawaban terpilih. Jawaban terbanyak, jawaban D. Mana nih jawaban yang betul ya?
Ya. Alasan dari Kak Ade, D karena ditolong dukun. Oke. Ada yang C juga. Oke. Waktunya sudah hampir 1 menit. Kita kunci jawabannya terbanyak adalah yang D. Kalau gitu silakan Bu Wela. Oke, baik. Soal terakhir. Nah, ya. Dan pada soal ini ya, ibunya mengalami tanda-tanda apa, Bu? Infeksi. 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 Betul, karena persalinannya ditolong oleh dukun. Paraji. Nah, penyebabnya apa sih, Bu? Tempat dan penolong persalinan yang kurang bersih. Betul sekali. Kenapa kok tidak jawabannya A? Karena tidak ada hubungannya ya, Bu, ya. Tidak Nggak ada dibahas. hubungan. Betul. Kenapa tidak B? Sama. Jadi tidak ada hubungannya karena ini mengalami infeksi. Tidak C, relevan. bisa nggak, Bu? Bisa jadi. Tapi Alat kan Bu, penjahitan kalau tidak dukun tidak steril. menjahit, Tapi dukun kan tidak tidak menjahit. mengheting. Betul, betul. Karena ini masih sebagai pengecoh, ya kan? Jadi kadang kan mikir, ini bisa jadi alat penjahitnya tidak steril. Nah, tapi dukun kan tidak dijahit, tidak menjahit. Iya. Misalnya, andai kata robek dibiarkan saja, ya kan Ibu? Iya. Iya. Nah, sehingga udah pasti nih kalau yang namanya ditolong oleh dukun, tempatnya pasti tidak steril, penolongnya juga tidak kompeten. Iya. Sehingga biasanya bisa menyebabkan terjadinya Infeksi. 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 Oke, bagus. Yeay. Oke, coba ketik dong. 1 sampai 7 betul berapa? Siapa yang dapat sepeda ya? 6. Alhamdulillah Salah Kak satu. Maisaro. Aduh. Salah satu. Salah satu betul 6 berarti betul 5, betul 6, betul 5, salah satu berarti betul 6. 2 orang betul 7, 3 orang betul 7. Dapat sepeda dari Mas Adi, dari ketua RT masing-masing. Bukan dari Mas Adi. Kalau dari saya dapatnya tas. Setuju nggak kalau dapat tas? Tas kresek ya, Mas. Betul, tas kresek warna Nggak hitam. mau tas, Mas. Mau isinya. Mau isinya, siap. Isinya cuma benang jahit, Bu. Wow. Enggak. Mau Lumayan, isi. Mas, untuk menjahit Pagina. Oke, siap. Kak Andi tidak dapat nomor 1 tadi. Oh, ketinggalan ya Kak Andi ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, kalau gitu mungkin ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan boleh diajukan kepada Bu Wela. Boleh ya Bu Wela ya? Boleh, boleh. Siap, silakan ada yang mau bertanya. iPhone Mas, dusnya doang. Nah, dusnya doang juga mahal itu Kak. Akhirnya bimbel terakhir betul semua. Alhamdulillah Kak Wawat. Selamat Itu masuk. Mas, Iya Kak Putri gimana? pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3 tadi nggak Hah? nggak sampai apa masuknya baru soal yang nomor 4. Oh Bisa diulang gitu. lagi nomor 1 sampai 3. Siap Kak Putri, kalau misalnya kayak gitu kan berarti kakak telat masuk. Nah, untuk soal Iya tidak betul. diulang Kak. Kalau untuk soal tidak diulang, tapi kakak bisa lihat rekaman Zoom-nya dan nanti Oh filenya gitu. ini dikirim ke dalam grup Kak. Oke siap, Nah, makasih. oke ada lagi yang mau bertanya? Silakan mumpung Bu Wela masih di Zoom ya. Mas izin live. Oke. Buat teman-teman yang nggak punya pertanyaan, sambil ada yang mungkin lagi mikir pertanyaan, kalau mau keluar Zoom, absen dulu ya. Ini saya kirimin absensinya. Silakan yang mau bertanya, adakah? Itu mungkin, Mas, Bu, itu Kak tugas. Siti Aminah, Iya. apa Kak pertanyaannya Kak? Bertanya mungkin ya, jadi itu tugas dan kewajiban bidan, padahal itu penting ya, suka ketukar-tukar aja gitu. Oke, jadi pertanyaannya tadi boleh Jadi diperjelas? ya, jadi mungkin ingin dibahas lagi Kewajiban, tugas kewajiban bidan itu. oh gitu. Gimana Bu Wela, boleh dibantu Bu untuk Oke, memperkuat gitu? baik. Untuk memperkuat gitu ya, Bu ya. Ya. Gimana sih, Bu, untuk tugas dan eh, kewajiban bidan ya. Jadi tugas dan kewajiban bidan tadi kan ada beberapa. Saya share yang untuk soal tadi ya. Nah, ini apabila nanti menjumpai kasus seperti ini ya, tugas dan kewajiban bidan biar nggak ketukar-tukar gimana ya Bu caranya. Nah, kalau seperti ini kewajiban bidan terhadap sejawatnya. Nah,
Kalau terhadap sejawatnya, berarti seperti yang sudah saya sebutkan, ini terhadap hubungan antar teman, gitu. Itu bisa ya, sejawatnya. Hitung 8 Kemudian, 5. gimana Ibu? Hanya terpencet Bu Oh, mikrofonnya Kak hanya Yati terpencet. malah. Oke, saya kira melanjutkan. Oke, kalau misalkan teman sejawatnya tadi ya, sesama temannya mungkin bisa. Kemudian kalau terhadap tugasnya, kita kata kuncinya adalah apa namanya, melakukan pemberian asuhan secara paripurna. Paripurna Itu ya. adalah sebagai tugasnya. Betul. Jadi kita memberikan pelayanan paripurna, kemudian mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, kemudian bidan menjamin kerahasiaan pasien. Itu termasuk kewajiban bidan terhadap tugasnya. Ya. Kalau kewajiban bidan terhadap diri sendiri, ya, ini bisanya memelihara kesehatan bidan, kemudian meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemudian menjaga apa namanya kepribadian dan juga penampilan. Itu adalah peran bidan terhadap diri sendiri, ya. Kemudian terhadap profesinya ya. Profesinya berarti apa sih? Menjaga nama baik citra profesi, kemudian mengembangkan diri dalam meningkatkan pengetahuan dalam profesinya, berperan serta dalam kegiatan dalam profesi, itu termasuk kewajiban bidan terhadap profesi. Kalau untuk klien dan masyarakat, berarti apa tadi? Eh, mementingkan kepentingan klien, kemudian menghormati hak klien, mendahulukan kepentingan klien, tidak membeda-bedakan, ya. Kemudian apa namanya? Mengamalkan sumpah jabatan sebagai bidan, menjunjung tinggi harkat martabat klien sebagai manusia. Itu adalah kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Ya, Itu Ibu. ya, terima kasih Bu. Oke. Sudah tahu bedanya sekarang ya, Bu ya? Iya, udah dicatat Bu. Iya, baik. Baik, terima kasih Kak Siti Aminah telah mewakili Ya, teman-teman yang sama-sama. lain mungkin pertanyaannya. Terima kasih Bu Wela sudah bantu menjawab. Baik, karena sudah selesai sepertinya ya teman-teman sudah paham dan mungkin tidak ada pertanyaan. Untuk memastikan kelas malam hari ini sudah clear, ketik di kolom chat cukup supaya nanti Bu Wela bisa memberikan closing statement untuk menutup kelas pada malam hari ini. Mohon dibuatkan jadwal. Jadwal sudah ada. Kak siapa nih tadi? Kalau butuh jadwalnya minta ke saya ya. Nanti saya kirimin. Pada saat kakak daftar itu ada sebenarnya tanggalnya Kak. Cukup mantap. Oke mantap ya. Oke cukup. Absennya kehapus ya Mas? Absennya saya kirim ulang Kak nih sebentar. Bentar ya. Saya kirim ulang. Silakan Kak Lilis. Baik Bu Wela, karena teman-teman sudah cukup bilangnya berarti sudah puas dan semoga kita bisa dapat ketemu lagi dengan Bu Wela dengan materi-materi top berikutnya. Silakan Bu Wela memberikan closing statement sekalian berpamitan kepada teman-teman. Baik, terima kasih Mas Adi dan terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya atas partisipasinya dan juga aktifnya ya. Semoga usaha ibu-ibu untuk mengikuti bimbel ini adalah salah satu usaha untuk menuju kompeten. Semoga ibu-ibu semuanya ya yang menghadapi ujian kompetensi dalam satu kali ujian bisa langsung lulus gitu ya Bu ya. Dan Amin. apa yang saya sampaikan malam hari Amin. ini bisa bermanfaat, bisa diingat dan dimudahkan dalam mengerjakan UKOM ya Bu ya. Semoga soalnya juga Amin. yang keluar paling tidak bisalah dikuasai. Gitu ya Ibu-ibu ya. Semoga ada kesempatan untuk bertemu dengan Bu Wela lagi di lain waktu dan juga di lain materi gitu. Baik, terima kasih saya ucapkan.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih Ya. Bu Wela. Selamat istirahat ya Bu. Oke. Adil. Baik teman-teman, bunda-bunda, besti-besti sekalian, kelas pada malam hari ini sudah berakhir bagi teman-teman yang tidak lanjut di bulan Juni. Silahkan mau mendokumentasikan proses progres belajarnya dengan foto ini juga boleh, silahkan. Tapi seandainya Mas, kayaknya saya mau lanjut aja deh, soalnya masih ada waktu kurang lebih 2 minggu untuk bimbingan belajar di Foko, silahkan. Kalau Udah misalnya lanjut. mau lanjut. Kalau mau lanjut, ketik upgrade ya, tulis upgrade dan kirim ke Mas Adi supaya nanti saya arahin untuk upgrade-nya. Novia Cut Mutia, ya aku udah selesai. Kalau mau lanjut di bulan Juni silahkan bilang upgrade, kirim ke Mas Adiw ya. Buat teman-teman yang tidak lanjut, terima kasih sekali lagi. Foko Indonesia berarti sudah sampai di bulan Mei mengantarkan teman-teman belajar soal-soal hukum dan memahami soal-soal hukum. Semoga berikutnya teman-teman yang tidak lanjut bisa lebih paham lagi, bisa lebih persiapan lagi supaya satu kali ujian langsung lulus. Lanjut, biayanya berapa Kak? Kak Elis boleh lihat grupnya karena di grup sudah dikirim. Makasih Foko, terima kasih Kak Nurasia. Kak Nurasia ini peserta lama juga, keren. Nanti di bulan Juni perpisahan lagi. Ibaratnya kita lagi naik bis. Ada yang turun di bulan Mei, ada yang turun di bulan Juni, ada yang turun di bulan Juli gitu. Seru ya, kebersamaannya tuh jadinya enak dapet. Jadi pada saat kompeten tuh jadi inget, oh iya dulu saya tuh pas mau dapetin STR ini nih, saya belajar siang malam nih gitu. Oke, terima kasih Mas Adi, siap. Terima kasih kembali. Terima kasih Fokus. Semoga Fokus semakin jaya. Siap, Kak Nurul. Terima kasih. Kak Rina, jika mau upgrade silakan WhatsApp ke Mas Adil atau ke admin Foko ya. Kalau mau upgrade. Kalau mau upgrade itu lanjut kelas. Upgrade itu lanjut kelas ke bulan Juni. Atau kalau mau ada yang langsung ke Juni karena mungkin UKOM-nya bulan Agustus, boleh. Ambil 2 bulan, lebih hemat. Saya Mas sudah dari awal tahun 2024 di Foko. Wih mantap Kak Rita. Kalau Kak Rita emang nggak asing nih kayaknya emang. Udah dari awal. Bahkan ada yang dari tahun 2023 juga masih ada ikut bimbel terus di Foko. Kalau 2 bulan berapa Mas Adeu? Silahkan dicek di grupnya itu udah dikirim atau misalnya mau kurang detail Mas saya penjelasannya silahkan WhatsApp ke saya langsung ke Mas Adeu. Saya baru masuk ini pertemuan pertama Kak jadi belum tahu jadwalnya. Kak Hindun boleh WhatsApp ke saya untuk minta jadwal nanti saya kirimin jadwalnya. Terima kasih banyak Foko, terima kasih Mas Adil yang selalu ramah. Semoga Foko makin sukses dan doa kami lulus UKOM. Amin. Kak Noviani, amin, amin ya robbal alamin. Kak Noviani yang dari Lampung kan ya Kak ya? Iya, apal. Kalau yang aktif-aktif Mas Adil apal. Apal nama, tapi kalau ketemu di jalan pasti nggak kenal karena nggak pernah ketemu kan. Izin live. Siap Kak Leni, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya jika masih ada aktivitas. Kalau istirahat, selamat istirahat Kak Leni. Mampir ke Lampung, Kak. Lampung, udah pernah saya ke Lampung. Ke Waikanan, Kak. Waikanan tuh Lampungnya di ujung. daerahnya apa tuh Waikanan tuh Kak? Metro, Waikanan itu bukan? deket Palembang, Pak, Kak. Oh, deket Deket Palembang. Palembang. Iya. Tapi waktu itu saya ke Lampung, Palembang, Jambi. Tuh naik mobil tuh pakai mobil. Oh, ya. Iya, lewat Kalau metro, kami terus tempat tolnya kami pedalaman, Kak. di Pedalaman. pedalaman ya Kak. Deket Tapi untung sungai. sinyalnya bagus ya. Ya, saya bagian desa agak ke sini, nggak deket pinggir sungai. Oh iya iya iya. Saya di Palembang di bulan Februari waktu itu Kak. Di Palembang. Masih ada nggak nih? Terima kasih banyak ya, Kak Adil. Siap Kak Noviani, terima kasih kembali. Sehat selalu.
Semangatnya Iya, dijaga, Kak. Semangat ukomnya. Ntar kalau udah iya ukom, benar. STR udah keluar, Kak Noviani mau ngapain bebas. Iya, Kak. Kalau belum ukom, Gitu. STR belum di tangan, kita fokus dulu. Masih deg-degan. Siap. Ya udah, Kak, izin live ya, Kak. Siap, Kak Ya. Noviani, silakan. Terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Elis. Oke, cukup ya. Cukup. Oke, kalau cukup, Mas Adi juga pamit undur diri ya. Maaf-maaf jika banyak salah selama teman-teman ikut bimbingan dan berkomunikasi dengan Mas Adi jika banyak salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Adi.